Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Dolorosa Raheli, NPM 34190054. Semester atau kelas 6B. Mata kuliah penulisan bahan ajar. Materi trigonometri atau level 5. Lembar kerja siswa atau LKS. Nah, pertama-tama kita harus terlebih dahulu mengetahui indikator, setelah itu kita membahas pengertian dari trigonometri beserta rumus-rumusnya. Yang pertama, indikatornya memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Bagian A, pengertian trigonometri. Trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang membahas tentang hubungan antar sudut pada sisi segitiga. Bagian B, rumus-rumus trigonometri. Rumus yang pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua, tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sekon kuadrat X. Rumus yang ketiga adalah 1 tambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Langkah selanjutnya, kita akan membahas contoh soal AKM dan penyelesaian. Bagian C, kumpulan contoh soal AKM dan penyelesaian. Contoh soal yang pertama, sebuah jalan menghubungkan selatan dan utara. Dari suatu titik pertama pada jalan, suatu bangunan memiliki arah timur 36 derajat utara dan titik kedua yang berjarak 1 km dari titik pertama ke utara, bangunan mempunyai arah selatan 41 derajat timur. Hitunglah jarak terpendek dari bangunan ke jalan tersebut. Nah, langkah selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian. Nah, pertama-tama kita asumsikan tan 41 derajat sama dengan 0,87 dan tan 36 derajat sama dengan 0,73. Permasalahan di atas dapat direpresentasikan oleh sketsa gambar berikut ini. Teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Jarak terpendek dari bangunan ke jalan adalah panjang garis tinggi segitiga CD. Diketahui segitiga AB sama dengan 1 km. Ditanya, hitung jarak terpendek dari bangunan ke jalan tersebut. Jawab dengan menggunakan konsep tangen pada segitiga BCD diperoleh segitiga BCD diperoleh tan 41 derajat sama dengan segitiga BD per segitiga CD. Nah, ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep tangen pada segitiga ACD diperoleh tan 36 derajat sama dengan segitiga AD per segitiga CD. Itulah persamaan kedua. Dengan demikian menjumlahkan kedua persamaan di atas diperoleh tan 41 derajat tambah tan 36 derajat sama dengan segitiga BD tambah segitiga AD per segitiga CD. Nah, 0,87 tambah 0,37 sama dengan segitiga AB per segitiga CD. 1,6 sama dengan 1 per segitiga CD. Segitiga CD sama dengan 1 per 1,6 sama dengan 0,625. Jadi, jarak terpendek dari bangunan ke jalan tersebut adalah 0,625 km. Contoh soal nomor 2, seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat.
Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah adalah titik-titik meter. A. Akar 3, B. 3 akar 3, C. 6 akar 3, D. 9 akar 3, E. 12 akar 3. Langkah selanjutnya kita masuk kepada penyelesaian. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar pada slide. Jika dilihat dari gambar, yang ditanya adalah panjang sisi depan sudut 60 derajat, sedangkan panjang sisi miring segitiga atau hipotenusa diketahui. Dengan demikian, perbandingan trigonometri yang dapat digunakan adalah sinus, yakni sin 60 derajat sama dengan X per 18. Nah, X ini yang kita cari. 1/2 akar 3 sama dengan X per 18. X sama dengan 18 kali 1/2 akar 3 sama dengan 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari atas tanah adalah 9 akar 3. Nah, kita lanjut pada soal nomor 3 dan 4. Namun, soal nomor 3 dan 4 berbentuk dalam soal cerita. Hari libur atau liburan adalah suatu kondisi seseorang dapat meluangkan waktu dan terbebas dari pekerjaan rumah atau tugas-tugas sekolah. Pada umumnya, hari libur terjadi pada pertengahan atau akhir tahun, juga pada hari raya. Pada kondisi khusus seperti bencana alam, pemerintah dapat menetapkan hari libur lain. Dalam mengisi hari libur sekolah, Jessica mengunjung rumah nenek yang terletak di daratan tinggi, yaitu Desa Bojong. Ia pergi diantar oleh ayahnya dengan menggunakan mobil. Ia berangkat dari kota Tegal menuju kota Salwi dengan melalui jarak 10 km. Sepanjang 2 km dari kota Tegal, jalan menanjak dengan sudut kemiringan 12 derajat. Sedangkan kota Salwi dengan Desa Bojong adalah 12 km seperti tampak pada gambar berikut. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar di slide. Kita masuk pada contoh soal nomor 3. Berdasarkan stimulus di atas, ketinggian kota Salwi dari kota Tegal adalah titik-titik. A. 400 meter, B. 420 meter, C. 490 meter, D. 2000 meter, E. 2100 meter. Langkah selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Perhatikan segitiga siku-siku pada bagian yang diberi kotak pada gambar berikut. Yang pertama, diketahui panjang sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut adalah 2 km. Ditanya panjang sisi tinggi H. Jawab, untuk mencari panjang sisi H, gunakan perbandingan sinus. Sin 12 derajat sama dengan D per mi 0,20 sama dengan H per 2. H sama dengan 2 kali 0,20. H sama dengan 0,4 km. Nah, kilometer dibawahkan ke meter sama dengan 400 meter. Jadi, ketinggian kota Salwi dari kota Tegal adalah 400 meter. Contoh soal yang keempat. Jessica ingin menghitung ketinggian rumah nenek dari kota Tegal
Ketinggian rumah nenek Jessica dari kota Tegal adalah titik-titik. A. 600 meter, B. 1000 meter, C. 1200 meter, D. 1400 meter, E. 2000 meter. Penyelesaiannya, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ketinggian kota Tegal dari kota Salwi adalah 400 meter. Selanjutnya, kita hanya perlu mencari ketinggian Desa Bojong dari kota Salwi. Perhatikan segitiga siku-siku pada bagian yang diberi kotak pada gambar. Diketahui panjang sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut adalah 3 km. Ditanya panjang sisi tinggi H. Jawab, untuk mencari panjang sisi tinggi H, gunakan perbandingan sinus. Sin 12 derajat sama dengan D per mi. 0,20 sama dengan H per 30. H sama dengan 3 kali 0,20. H sama dengan 0,6 km. Jika kilometer dibawakan ke meter sama dengan 600 meter. Jadi ketinggian Desa Bojong dari kota Salwi adalah 600 meter. Dengan demikian, ketinggian rumah nenek atau diwakili oleh ketinggian Desa Bojong dari kota Tegal adalah 400 tambah 600 sama dengan 1000 meter. Contoh soal nomor 5. Rianti menggunakan gayung dengan bentuk setengah bola yang berdiameter 14 cm untuk mandi. Anda air yang digunakan Rianti untuk mandi senilai dengan penghematan air dari mencuci sayur atau piring dalam bak cuci piring, maka banyak cidukan gayung maksimal yang digunakan Rianti untuk mandi adalah titik-titik. A. 21 cidukan, B. 19 cidukan, C. 18 cidukan, D. 10 cidukan, E. 9 cidukan. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui diameternya 14 cm. Ditanya banyak cidukan gayung maksimal yang digunakan Rianti untuk mandi. Jawab, volume gayung sama dengan 3/4 kali NR pangkat 3 jika volume gayung 1/2 sama dengan 1/2 kali 3/4 kali NR pangkat 3 sama dengan 2/3 kali NR pangkat 3. 2/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 7. 2/3 kali 22 kali 7 kali 7. 2/3 kali 1078 sama dengan 2 kali 156/3 cm kubik sama dengan 718,67. Jadi cidukan gayung 14.718,67 sama dengan 19,48. Jika dibulatkan menjadi 19. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.